Itu dia katanya sih konslet mesin katanya kan. Ya saya nggak tahu dimananya konslet. Saya cuma cabut konektor baterai doang. Kenapa bisa jadi konslet mesin saya nggak tahu. Oke, selamat datang di channel Galaxy Muindra. Di video kali ini saya akan membahas kemalangan saya lagi guys. Jadi ketika saya beli HP bekas, dan ya inilah HP-nya guys. Jadi ini adalah Samsung S20 Ultra ya. Jadi S20 Ultra. Jadi ini keluaran tahun 2020-an. Ya, mau sih tahun 2020-an ya. Ini saya beli seharga 1,5 juta. Dan ada dusboxnya. Nah, tunggu dulu ya. Kalian bisa lihat dari fisiknya aja nih. Kalian lihat tuh, ada pecah-pecah ya. Ini saya udah pasangan anti gores. Anti gores apa namanya ini? Apa sih, lupa namanya. Anti gores. Anti gores UV ya guys. Jadi anti gores UV itu lemnya bagus banget. Cuman ya kalau yang ini enggak sih guys. Anti goresnya nggak bagus ya yang ini ya. Nah justru malah ya yang saya kasih tahu lah kondisinya pada saat saya beli ya, biar nggak bingung kalian ya. Jadi kondisi pada saat saya beli itu kotak ada, casan enggak ada, karena saya nggak sabar beli tuh HP dan takut orang yang berubah pikir. Jadi saya bilang ya udahlah nggak apa-apa, kotak sama HP-nya aja saya bilang kan. Karena itu orang kayak pengen niat beli tapi nggak niat beli, kayak nggak niat jual gitu, kayak ragu-ragu gitu jualnya. Jadi ya langsung saya cepet-cepet belilah daripada orang yang berubah pikiran lagi. Udah sering saya chat orang yang berkali-kali karena saya tuh pengen nyari HP lagi yang agak gedean buat nonton. Dan ya kalau Poco F6 saya nggak mungkin saya pakai buat nonton karena layarnya ya standar kurang gede ya guys ya. Jadi saya cari yang lebih gede, yang ukurannya 6,78 inci ke atas. Ya kayak ini ukurannya untuk S20 Ultra ini di 6,9 inci ya, dan itu gede banget guys. Ya gini deh, dengan harga 1,5 juta ya, ini ternyata minusnya lumayan nih guys. Nah, sebenarnya minusnya itu cuman di back cover sama LCD sih. Cuman karena saya pasangkan anti gores UV ini, saya bilang tadi, justru malah HP-nya malah tambah parah. LCD-nya jadi makin, sebenarnya saya ngemasang ini supaya makin kuat LCD-nya gitu, karena saya mungkin bakal lama baru ganti LCD, karena memang LCD-nya ini mahal banget ya. Untuk yang KW aja atau aftermarket harga itu sekitar 1,6 paling murah, dan OLED, dan ya itu pun ada yang bilang nggak bisa fingerprint ya. Itu paling murah, 1.600.000 itu paling murah. Bezelnya tuh lumayan tebal, dagunya tuh tebalnya segini guys, kalau nggak salah segini ya tebalnya guys ya, dagunya kok yang aftermarket itu. Dan harganya di 1,6 sama ongkir. Kalau di tempat saya ini lumayan sih ongkirnya. Nah itu paling murah. Karena apa? Kenapa dia bisa mahal? Karena dia itu satu paket sama frame, dan ya. Jadi waktu itu saya pasangkan LCD UV, dan yang terjadi justru malah layar sentuhnya jadi layarnya jadi makin parah. Jadi kondisi HP-nya itu seperti ini, kalian bisa lihat di foto ini. Saya masih ada fotonya, walaupun saya memang nggak buat videonya ya guys. Nggak sempet saya buat videonya, keburu HP-nya malah rusak. Ya itulah, kalian bisa lihat di foto tersebut. Dan ya kalian bisa lihat di situ ada tompelnya di bagian sini ya. Dan ini nggak mau hidup sekarang guys HP-nya. Kenapa nggak mau hidup? Karena gini ceritanya guys. Saya waktu itu pulang kerja ya, ketika saya udah pasangkan anti gores UV ini, saya pulang kerja, saya nyalain lagi, dan ya itu HP-nya masih normal ya. Namun tiba-tiba nggak bisa disentuh ya. Jadi maksudnya tuh bagian setengah ini nggak bisa disentuh. Jadi yang bisa disentuh cuman bagian sini ya. Bagian sini nggak mau ya. Awalnya nggak bisa disentuh cuman bagian sini aja guys, nggak bisa disentuh tuh cuman bagian atas sini. Tapi karena saya pasang anti gores UV, mungkin lemnya itu masuk ke sela-sela LCD dan masuk ke dalam LCD-nya. Itu jadi makin parah, jadi LCD-nya makin rusak. Kadang dia kedip-kedip, dan layar sentuhnya itu jadi setengah aja yang berfungsi. Jadi bagian sini berfungsi, bagian sini enggak. Nah disitulah saya bingung. Jadi saya mau
mau buka kunci layar HP itu jadi nggak bisa guys, karena kan pakai pin ya kan. Jadi tapi bagian sini ini nggak bisa dipencet. Jadi hasil karena itu nggak bisa disentuh, saya nggak bisa mainin HP saya dan buka kuncinya. Nah, jadi saya iseng-iseng buat coba cabut konektor baterainya. Siapa tahu nanti pas dinyalain tuh normal lagi gitu lah sentuhnya. Nah, disitulah saya coba buat bongkar HP-nya. Nah, kenapa saya bongkar? Kan bisa dimatikan pakai tombol power. Tidak bisa guys. HP Samsung itu nggak bisa di restart atau mulai ulang pakai tombol power. Dia tuh pasti minta sandi atau pin, dan itu nggak bisa dimasukkan pinnya karena layar sentuhnya itu nggak bisa kesentuh sebagian seperti itu. Jadi akhirnya saya bongkar lah HP-nya, saya buka, saya bongkar seperti ini, dan tara kalian bisa lihat. Saya bongkar semua, saya lepas wireless chargingnya, saya lepas plat besinya. Itu masih dalam kondisi nyala ya HP-nya, karena memang kan tidak bisa dimatikan juga HP-nya. Kemudian saya buka board yang ini, saya lepas plat besinya. Kemudian saya cabut konektor yang atas ini. Ada 2 konektor di sini. Ya, ini kayaknya konektor sinyal ya yang ini guys. Kemudian ini konektor baterai, dan konektor baterainya ini saya cabut, cetak. Ya. Kemudian saya colokkan lagi, berharap HP ini nanti pas saya cabut itu dan saya colok lagi berharap ketika saya cabut konektor baterai itu HP langsung mati kan. Saya colok lagi ya, baru saya pencet tombol power, berharap HP-nya hidup lagi dan layar sentuhnya normal lagi gitu. Nah gitu guys. Tapi ketika saya hidupkan itu nggak mau hidup. Nah ini yang saya nggak paham sampai sekarang. Ini saya bingung ya, saya rugi jadinya 1,5 juta beli HP ini guys. Aduh, sumpah. Jadi ini saya beli 1,5, jadi ada kotaknya guys. Dan ada satu lagi yang buat saya rugi guys, yaitu ini HP Inter. Jadi bukan HP Exynos ya, kalau orang bilang di Samsung namanya Exynos. Jadi Exynos itu resmi dari Samsung. Nah ini nggak resmi, jadi ini adalah HP global atau versi US, dimana ini untuk prosesornya tuh pakai Snapdragon 865 ya. Dan ini S20 Ultra yang 5G ya, bukan yang 4G gitu. Ketika dinyalakan tulisannya S20 Ultra 5G, bukan 4G atau LTE ya. Seperti itu. Cuman ya sayangnya di sini nggak mau hidup guys. Saya nggak tahu apanya. Saya udah sempet bawa ke counter, dan counternya bilang, banyak yang bilang kalau mesinnya yang kena. Dan ada, saya tanya, ada counter satu yang bisa saya perbaiki di situ. Itu saya tanya juga, dan dia pastikan mungkin bisa diperbaiki, tapi katanya harus nunggu sekitar 3 hari, dan biayanya tuh yang cukup fantastis ya guys ya, untuk HP bekas harga 1,5, yaitu bayar perbaikannya itu dia katanya sih konslet mesin katanya kan. Ya saya nggak tahu di mananya konslet, saya cuma cabut konektor baterai doang, kenapa bisa jadi konslet mesin saya nggak tahu. Saya masih mikir waktu itu, karena ketika dikasih tahu harga perbaikannya itu sekitar 600.000 lebih, 650, saya kaget lah. 650 gila aja, itu pun belum lagi ganti LCD sama frame. Ganti LCD sama frame aja 116, harga LCD sama frame nya itu aja 106, belum lagi ongkos masangnya. Saya udah nggak berani lagi juga mau masang sendiri kalau udah kayak gini. Saya bongkar sendiri aja, HP-nya malah nggak mau hidup gitu. Saya cuma cabut konektor baterai aja HP-nya langsung nggak hidup, gimana lagi saya mau ganti frame buat lepas semua mesinnya gitu. Sudah diperbaiki harga 600, sudah saya misalnya ini ya, saya perbaiki 600.000, HP-nya normal hidup, LCD-nya saya ganti sama frame-nya, saya pindahin mesinnya, nanti pas saya pasang lagi ternyata nggak mau hidup lagi, rusak lagi, bayar 600.000 lagi kan, ya bangkrut saya guys. Jadi sini saya masih bingung, dan saya coba diagnosa sendiri ya memang nggak mungkin saya bisa lebih pintar daripada counter, cuman ya saya nak coba kali aja counternya ya nggak jujur gitu. Jadi saya pesan baterai guys untuk ini HP, karena pada saat pertama saya
HP ini tidak hidup itu terakhir kali itu karena saya cabut konektor baterainya aja. Ketika saya cabut semua konektor itu HP-nya masih hidup. Tapi entahlah, kita lihat aja nanti. Untuk kelanjutan dari Samsung S20 Ultra ini kayak mana guys, 5G ya ini ya, bukan yang 4G ya. Sampai sekarang masih belum bisa hidup ya. Saya pancing caksan juga ini HP-nya nggak mau hidup guys. Saya udah sempat nyoba juga HP ini, awalnya masih hidup guys. Saya sempat nyoba kameranya, kemudian sensor zoomnya yang zoom 100 kali ini ternyata gimmick ya. Saya udah nyoba dan ya bisa, cuman nggak bisa ya, jauh zoomnya, cuman bisa sampai berapa kali doang guys ya. Jadi itu jelas dia kok, zoomnya sedikit aja jelas. Tapi kalau zoomnya terlalu jauh dia malah ya, sama aja kayak kamera lain yang pakai digital zoom gitu. Jadi 100 kali zoomnya itu di S20 Ultra ini gimmick aja. Oke, saya coba buat cas ya, karena nggak lihat di sini kalau HP ini nggak bisa nyala tetap walaupun udah dicas ya. Saya cas pakai casan dari Poco yang 90 watt yang bisa lihat. Ini saya udah colokan dan nggak mau hidup guys. Dan saya udah saya udah pegang-pegang di bagian mesin ini nggak ada hangat-hangat. Biasanya kalau misalnya konslet itu pasti kan ada rasa hangat-hangat ya guys. Tapi di mesinnya saya pegang-pegang ini nggak ada hangat-hangat loh guys. Dan ya entahlah, kita lihat aja nanti apakah jujur counter yang kemarin. Kita akan coba buat beli baterainya. Kita akan coba yang kita bisa dulu. Kita perbaikin sendiri dengan yang kita bisa dulu. Kalau misalnya yang perbaikin kayak misalnya perbaikin mesin dan lain-lain ya saya belum bisa ya guys ya. Saya belum kursus soalnya kalau untuk masalah yang itu. Saya cuman otodidak aja, nyoba sendiri dan nonton YouTube untuk ganti-ganti LCD, ganti-ganti baterai gitu. Kalau misalnya yang lain saya masih angkat tangan, apalagi di bagian mesin misalnya ada terjadi konslet atau ada alat atau mesin yang atau solder menyolder pun saya masih belum berani. Oke, kayaknya mungkin sekian dulu untuk video keluh kesah saya pada saat beli. Keluh kesah saya yang kedua ya, membeli S20 Ultra seharga 1,5 ya dan berujung sial juga ya. Kemarin apa itu yang berujung sial kemarin? Windows 9 ya sekarang. Samsung S20 Ultra. Dan yep, ini HP flagship ya, sumpah saya udah sempet nyoba walaupun LCD-nya memang di sini tompel. Itu asik banget guys HP-nya. Ya, baterainya pun tidak terlalu boros. Iya, padahal HP lama. Oke, sekian ya.